Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video ini akan menayangkan animasi mengenai strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Anak-anak, Ibu beri waktu kalian 2 minggu untuk mengerjakan proyek IPAS terkait dengan EcoWall sebagai ekosistem buatan pada bab makhluk hidup dan lingkungannya. Kalian buat rencana proyek, jadwal proyek, pelaksanaan proyek dan nanti minggu depan kalian presentasikan proyek dalam bentuk laporan proyek beserta dengan membawa proyek yang telah dilaksanakan. Maaf Bu, saya mau bertanya. Harus EcoWall buatnya Bu. Tidak boleh proyek ekosistem buatan lainnya. Misal akuarium begitu Bu. Iya Mas Dodo, proyek yang dilaksanakan harus EcoWall. Waktu pelaksanaan 2 minggu, konsep dengan matang proyeknya ya. Ya ampun, sulit sekali tugasnya. Tanaman apa yang harus ditanam pada EcoWall? Dan menanam di mana, Bu? Saya anak kos soalnya. Nanti dimarahin ibu kos kalau ditanam di dinding kos. Ibu tidak mau tahu, pokoknya hari Senin, 2 minggu kemudian setelah hari ini, kalian harus sudah selesai proyeknya dan presentasikan di kelas. Maaf Bu Ika, tadi saya lihat anak-anak keluar dari kelas setelah pembelajaran Bu Ika, menunjukkan tampang tidak bahagia sambil menggerutu. Ada kejadian apa Bu di kelas Bu? Oh itu Pak, saya memberikan tugas proyek IPAS terkait EcoWall sebagai ekosistem buatan, tapi banyak yang protes. Ada yang ingin ganti proyek akuarium, ada yang beralasan anak kos, banyak sekali alasan anak-anak saat diberi tugas proyek. Oh ternyata begitu Bu Ika, kenapa Ibu tidak membebaskan saja anak-anak memilih ekosistem buatan yang ingin mereka kerjakan sesuai minat dan kemampuan masing-masing? Loh ya gak bisa seperti itu toh Pak, saya kan guru, pemimpin pembelajaran di kelas, jadi anak-anak harus nurut apa yang saya perintah. Bukan begitu? Begini Bu Ika, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu harus berhamba pada murid. Berhamba? Maksudnya bagaimana itu Pak? Maksudnya begini Bu, pendidikan harus berpusat pada murid. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita hanya bisa menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Kita tidak boleh memaksakan suatu hal kepada mereka. Karena seharusnya guru yang mengikuti kemauan anak. Oh seperti itu ternyata, tapi apa tidak berdampak pada murid? Murid akan seenaknya sendiri nantinya? Tentu tidak Bu, justru akan memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pendidikan melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik kita dengan memenuhi hal yang bisa membuat mereka berkembang secara optimal. Jadi guru menuntun peserta didik. Pendidikan tidak bermaksud menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan layaknya memahat batu menjadi sebuah patung, akan tetapi pendidikan hanya menuntun anak-anak agar tumbuh sesuai kodratnya, ibarat petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih berkewajiban memelihara dan merawat tanaman itu sesuai dengan kodrat benih itu. Jika yang ditanam adalah benih jagung, pemeliharaan dan perawatannya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang jagung. Ini artinya, guru, sebagai pendidik bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Masya Allah luas sekali pemahaman Pak Tatang sebagai guru. Begitulah Bu, guru harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman, jadi anak-anak apakah tetap harus mengerjakan proyek IPAS-nya adalah EcoWall, tidak bisa proyek yang lain yang masih berhubungan dengan ekosistem buatan dalam materi makhluk hidup dan lingkungannya. Hehehe, tentu tidak Pak. Nanti saya informasikan kembali kepada anak-anak. Terima kasih banyak Pak Tatang sudah membuka pikiran saya. Sama-sama Bu, saya permisi dulu ya Bu. Silahkan Pak. Anak-anak, mengenai tugas yang Ibu berikan, tidak harus EcoWall ya.
Ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk melaksanakan proyek IPAS ekosistem buatan. Ada banyak ekosistem buatan pada sumber belajar digital seperti akuarium, hidroponik, kebun binatang, sawah, hutan pinus, dan lainnya. Kalian dapat memaparkan proyek dalam bentuk gambar di kertas lukisan, miniatur, video maupun membawa hasil proyeknya langsung. Sesuaikan dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Alhamdulillah, saya mau buat akuarium saja, Bu. Saya mau membuat eco-wall, Bu. Dari awal proyek sampai akhir proyek, saya akan video, Bu. Saya mau membuat miniatur kebun binatang saja, Bu. Oke anak-anak, silahkan siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Saya, Bu. Oke silahkan Mas Rafa. Saya telah membuat akuarium sebagai salah satu contoh ekosistem air buatan. Dalam akuarium, ada komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotik seperti ikan dan tumbuhan air. Komponen abiotik seperti air, batu-batuan, dan hiasan akuarium yang lain. Bagus sekali proyek dan pemaparannya Mas Rafa. Terima kasih. Silahkan yang presentasi selanjutnya. Saya, Bu. Nggih silahkan Mbak Sasa. Saya telah membuat eco-wall dengan tumbuhan, daun bawang, dan seledri. Saya menyiapkan botol bekas, kemudian saya lubangi dan saya beri media tanam. Botol yang saya kumpulkan ada 20. Saya pasang di dinding rumah untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai ekosistem buatan. Hasil panen daun bawang dan seledri saya manfaatkan sendiri di rumah dan saya bagi kepada tetangga. Masya Allah, luar biasa sekali proyeknya Mbak Sasa. Silahkan pemaparan terakhir. Saya, Bu. Silahkan Mas Ridwan. Dalam proyek ini, saya membuat miniatur kebun binatang. Ada banyak hewan di dalam miniatur ini. Kebun binatang merupakan contoh ekosistem buatan. Ekosistem kebun binatang dibuat menyerupai ekosistem tiap hewannya di alam liar, sehingga kebun binatang dapat menunjukkan bagaimana hewan di lingkungan aslinya. Good job Mas Ridwan. Terima kasih Mas, bagus sekali proyeknya. Sama-sama, Bu. Setelah melihat animasi tersebut, Bapak Ibu guru dapat mengetahui beberapa cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru. Tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan kompetensi diri. Lingkungan harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk itu diperlukan penataan terbaik bagi lingkungan. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi.